Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi rekan-rekan pemuda. Selamat datang dan selamat kembali bersama-sama. Kita beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah pada petang hari ini. Puji Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita mau merasakan kasih Tuhan, kita mau merasakan kuasa Tuhan. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini dan mujizat Tuhan ada sekarang. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku
merasakan mujizat Tuhan di tempat ini, dan kami merasakan mengalami mujizat Tuhan di waktu-waktu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kami generasi-Mu untuk kembali datang ke hadirat Engkau. Berkati, urapi, pimpin dengan Roh Kudus-Mu dalam pujian firman Tuhan. Setiap kur, persembahan, penyembahan, doa-doa kami semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati, mengurapi kami generasi-Mu yang ada hadir beribadah kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Haleluya. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari kembali berdiri. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Mari bertepuk tangan, tepuk tangan puji Tuhan. Haleluya. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Kita mau memenuhi setiap panggilan Tuhan bagi kita. Generasi muda, Tuhan memanggilmu. Haleluya. Ku percaya dengan iman, firman Tuhan katakan engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Haleluya. Generasi muda, Tuhan memanggilmu, umat pilihannya, generasi baru di akhir zaman, menunaikan amanat agungnya. Kita telah dipilih dari semua orang, dipercayakannya, kita generasi yang difirmankannya, genapi semua nubuatannya. Ku percaya dengan iman, ku lakukan perkara yang besar bersama Yesus. Ku yakin, ku percaya
hanya percaya dengan iman melakukan perkara yang besar bersama Yesus. Ku yakin, ku percaya dengan iman melakukan perkara yang besar bersama Yesus. Ku yakin, ku percaya dengan iman melakukan perkara yang besar bersama Yesus. Ku yakin, ku percaya dengan iman melakukan perkara yang besar bersama Yesus. Ku yakin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Asalkan dengan Yesus saja, ya, asalkan dengan Yesus saja kita mau lakukan perkara-perkara bersama dengan Dia. Haleluya, Tuhan memberkati. Kur dari pemuda dipersilahkan untuk memuji nama Tuhan.
Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuasaanmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita bersama. Mari siapkan hati untuk firman Tuhan. Kembali teman-teman pemuda, mari bangkit berdiri. Kami perlukan Tuhan di dalam hidup ini. Kemana kita akan pergi, kemana kita akan berseru, kalau bukan hanya kepada Yesus saja. Haleluya.
kasih Kristus, Saudari Isma berdoa dan kami serahkan pada hamba-Nya pelayan. Setiap kasih-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah bertata Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh kiranya berkati lidah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu tidak hanya kami dengar Tuhan, tetapi bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, saya ucapkan selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, terlebih untuk kepercayaannya. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari dibuka Alkitabnya masing-masing. Kita ambil dalam Amsal 20, ayat yang ke-29. Kita baca yang bagian A. Amsal 20 ayat 29 yang bagian A. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Orang muda ialah kekuatannya. Tema pada sore hari ini, kalau kapan hari saya sampaikan tentang grow, bertumbuh, memiliki karakter yang grow, sekarang memiliki karakter strong. Sangat simpel sekali ya, strong. Strong itu apa? Kuat. Cuma so Inggris saja gitu ya. Strong. Strong itu adalah kuat atau tangguh. Dalam konteks fisik bisa emosional, bisa mental, bisa dan rohani. Jadi kita memandang sebuah kata strong itu banyak sekali dari sisi mana kita memandangnya. Dari secara fisik itu bisa, secara emosional, secara rohani bisa. Strong ini mengacu pada kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan, menghadapi sebuah rintangan, menghadapi kondisi yang tidak stabil atau kondisi yang tidak menyenangkan, bagaimana seseorang itu dapat melakukannya. Strong ini juga mengacu pada karakter yang tekun, tangguh, dan kuat. Kalau kita hubungkan dengan dunia spiritualitas atau kerohanian, strong mengacu pada memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, erat hubungannya dengan Tuhan, dan memiliki keyakinan atau kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Secara tidak langsung, kata strong ini sangat baik. Memiliki karakter strong, memiliki karakter kuat, itu baik dalam diri kita. Kita akan membahas ada 4 alasan. 4 alasan mengapa anak muda itu harus memiliki karakter yang kuat. Strong ini adalah identik dengan anak muda. Kalau suruh ngangkat gabah satu sak, mungkin orang tua itu sudah boyoan, tapi kalau anak muda langsung diangkat. Apalagi anak muda yang masih kayak Mas Marcel itu, ya, 1 sak langsung gitu. Masih kuat-kuatnya. Dalam Amsal 20 ayat 19, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Tapi pertanyaannya kekuatan yang dari sisi mananya? Kekuatan itu bukan hanya bicara masalah hal positif, tapi ada hal yang negatif juga. Ya seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat, mengandalkan kepintaran kita sendiri, atau secara fisik aku mampu, aku sanggup, dan aku kuat. Kayak gitu. Tapi kalau seringkali kita hanya menonjolkan kekuatan kita secara fisik, ya itu juga salah.
Bagaimana kita menonjolkan sebuah kekuatan kita itu harus dari berbagai sudut pandang. Nah, ada 4 alasan mengapa anak muda harus memiliki karakter yang kuat, harus memiliki karakter strong. Yang pertama kita baca dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Alasan yang pertama adalah kita berada pada satu tantangan, yaitu mengatasi tantangan dan keyakinan. Mengatasi tantangan dengan keyakinan. Di sini anak muda, adakah yang belum pernah merasakan kehidupannya berada pada satu tantangan? Ada? Mas Wano pernah merasakan tantangan? Apa? Ujian nasional. Oh MPLS, waduh MPLS itu bahagia loh seharusnya. Ketemu siswa baru tapi menjadi tantangan. Waduh. Kalau Mas Rio mungkin tantangannya apa? Oh banyak, masalah cinta salah satunya. Keduanya skripsi, gitu ya. Oke, ya jadi anak muda itu pasti memiliki tantangannya masing-masing. Jangankan anak muda, anak kecil aja lihat temennya udah bisa jalan tapi belum bisa jalan itu menjadi satu tantangan. Ya, setiap kita memiliki tantangan. Nah makanya kita harus memiliki jiwa yang kuat, memiliki karakter yang kuat untuk mengatasi tantangan dengan penuh keyakinan. Di luar sana, di depan kita, masa depan kita tidak akan pernah terjadi yang namanya kemulusan. Ya, Tuhan nggak pernah menjadikan masa depan itu langsung lancar mulus, nggak ada. Pasti ada yang namanya itu kerikil, namanya itu jalan yang belok-belok, atau kita harus terjun payung dulu, atau kita harus bagaimana. Tuhan mengizinkan itu semuanya. Tidak ada istilahnya orang tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi guru, nggak ada. Tiba-tiba kuliah, nggak ada. Ada yang namanya satu proses, tapi dalam Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, tantangan dan rintangan yang Tuhan izinkan, kita harus kuat. Jangan jadi anak muda yang mudah loyo. Ya sudah. Banyak sekali ketika satu kesaksian, banyak sekali kesaksian yang saya lihat di TikTok ya. Itu adalah kesaksian anak muda yang selalu gagal masuk SNPTN gitu ya. Sampai berulang kali jalur prestasi, nggak lolos jalur tulis, nggak lolos jalur mandiri, nggak lolos, dia harus terminal. Tahun kedua dia mencoba lagi, tahun ketiga mencoba lagi, dia tidak lolos di beberapa kampus di di Indonesia. Apa dia menyerah? Tidak. Dan dia berkata, Tuhan memiliki waktu yang tepat. Tapi ketika ada waktunya Tuhan, dia diterima di beberapa kampus ternama di seluruh dunia. Nah, apa tiba-tiba diterima di kampus seluruh dunia? Enggak, ada tantangannya. Cuma pertanyaannya ketika kita mengalami gagal, mengalami rintangan, kita yakin enggak untuk bangkit? Kalau kita jatuh 6 kali berarti kita harus bangkit berapa kali? 12, kok banyak banget. Kalau kita jatuh 6 kali berarti kita harus bangkit 7 kali. Kalau 6 kali berarti udah selesai. Ya. Jadi kita harus bangkit, 1 kali bangkit, kita 1 kali jatuh, bangkit, sampai kita memperoleh apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ya. Cuma saya ingat kata-katanya Ko Deni yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki daya untuk membuat kehidupan kita itu dalam kondisi yang tidak enak. Saya ingat banget khotbahnya
Kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan kita sakit, Tuhan tidak pernah mengizinkan gagal, Tuhan tidak pernah mengizinkan pokoknya sesuatu hal yang gak enak. Karena Tuhan tidak memiliki daya itu semuanya. Jadi kalau kita berada dalam satu rintangan atau kondisi yang gak enak, berarti kita harus bertanya, sudah benarkah jalan hidup saya? Karena memang Tuhan gak memiliki daya. Tuhan menuliskan cerita indah dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah menuliskan cerita yang jelek, yang buruk, yang intinya nggak enak gitu ya. Tuhan nggak memiliki daya. Tapi kenapa kalau Tuhan nggak memiliki daya, kenapa kok sakit penyakit ada? Kok kegagalan ada? Ya berarti kita harus yang namanya refleksi dan evaluasi diri. Sudah benarkah hidup kita di dalam Tuhan? Sebenarnya refleksi dan evaluasi itu sangat penting sekali dalam hidup kita. Biar kita bisa melihat, bukan hanya melihat kesempurnaan diri kita. Kita pasti menilai diri kita, pasti akan sempurna. Salah-salah aku, pasti aku akan membela diriku sendiri. Itu manusia. Makanya perlu yang namanya refleksi dan evaluasi. Dengan begitu kita akan tahu keterbatasan, kekurangan kita. Mengatasi tantangan dengan penuh keyakinan. Itulah alasan anak muda harus kuat. Karena di depan pasti banyak yang namanya tantangan. Tapi kalau kita yakin, pasti Tuhan akan melalukan semua tantangan. Yang kedua, mengapa anak muda harus memiliki karakter yang strong? Yaitu adalah mengembangkan karakter yang kokoh. Karakter itu adalah kombinasi antara sifat, nilai, sikap, perilaku. Itu karakter. Dan kombinasi itu dibentuk menjadi sebuah identitas kepribadian seseorang. Jadi karakter ini sangat komplit sekali, kompleks sekali. Kenapa? Karena itu adalah kombinasi dari nilai, sikap, perilaku, sifat kita menjadi satu dan itu akan membentuk identitas kita. Identitas itu apa? Biasanya kalau kita daftar atau apapun, kita memerlukan namanya identitas. Dan karakter itu membentuk identitas kita. Dan karakter itu sangat kuat sekali dan itu sangat mudah sekali diingat orang lain. Contoh, kenal sama si A, walah sing muring-muringan iku tah. Ingat sekali. Kalau saya jadi guru yang saya ingat ke anak-anak alumni yang saya ingat adalah, yang pertama adalah anak yang paling nakal dan paling rame. Sing paling diem, sing paling pinter, sing paling gak wiso. Wis, sing liyane wis ilang. Jadi kalau ditanya si A pasti tahu langsung, walah yang karakternya dulu itu kayak gini. Itu adalah karakter yang melekat pada diri kita dan itu menjadi satu identitas. Dan sayangnya orang lain itu mengingat. Bukankah yang diingat orang lain, contoh sederhana aja, satu gelas susu dikasih satu tetes tinta akan tercemar, warnanya nggak putih lagi. Itu juga dengan kehidupan kita. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan karena satu kesalahan, yang orang ingat adalah satu kesalahan itu. Makanya kita harus memiliki karakter yang kokoh. Kita buka dalam 1 Korintus. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Boleh dibacakan satu orang? 1 Korintus 16 ayat 13. Mengembangkan karakter yang kokoh dan tangguh adalah prinsip moral sesuai dengan firman Tuhan.
Dalam 1 Korintus, berjaga-jagalah, bersikaplah sebagai laki-laki yang tetap kuat. Karakter itu adalah sesuatu yang sangat kuat sekali. Jadi menjaga karakter dan mengubah karakter itu sangat susah. Kalau kebiasaan kita sudah apa ya? Contoh sederhana gini aja, kita misuan. Ya, kita misuan. Kesenggol titik langsung kebun binatang keluar semua. Kesenggol titik. Kalau kita nggak pernah melakukan itu, walaupun kita ditonjok, ditendang, pasti mulut kita nggak akan pernah mengeluarkan hal kayak gitu. Kenapa? Karena karakter. Karena sebuah kebiasaan. Penelitian mengatakan bahwa 20 kali kita melakukan hal yang sama, itu akan menjadi sebuah habit. Akan menjadi sebuah kebiasaan. 20 kali. Secara berurutan, kita melakukan yang sama itu akan menjadi sebuah habit. Kalau hidup kita, karakter kita contohnya marah-marah terus, bicara kotor dan sebagainya, berarti itu adalah kebiasaan dan habit kita. Kalau kebiasaan kita 20 kali setiap jam 6 sore kita membuka kerjaan, membuka buku untuk belajar, 20 kali itu akan menjadi habit. Makanya membentuk sebuah karakter yang kokoh ini sangat kuat yang membutuhkan yang namanya sebuah kebiasaan. Bedakan antara rutinitas dan kebiasaan, itu beda. Dan jadikan sesuatu hal yang baik itu menjadi sebuah habit dalam kehidupan kita. Elemen karakter ini, kunci karakter ini banyak sekali, yaitu empati, ketekunan, integritas, kepemimpinan, mandiri, dan tanggung jawab. Kalau kita memiliki satu karakter dan kata kuncinya tadi itu integritas, ketekunan, dan empati, saya pastikan kita memiliki karakter yang kuat. Entah badai menerjang, entah ketakutan, kekhawatiran menerjang, kita akan tetap kuat. Bersikaplah sebagai laki-laki yang tetap kuat. Dan berdirilah yang teguh di dalam iman. Yang ketiga, mengapa harus memiliki karakter yang strong? Yang ketiga adalah menghadapi rasa takut dengan iman. Ada yang di sini nggak pernah merasakan takut? Takut itu bukan takut dengan hantu, bukan. Takut dengan sesuatu kehidupan atau ada hal yang baru. Seperti Mas Vano tadi MPLS, hal yang baru, ketemu teman baru dia mengalami ketakutan, mungkin kecemasan dan sebagainya. Pasti ada yang namanya memiliki rasa takut. Saya pribadi juga takut. Takut gimana nanti hari esok bagaimana dan sebagainya. Itu manusiawi banget. Saya masih hidup di dalam daging. Mari kita baca 2 Timotius. 2 Timotius 1. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau kita menghadapi segala sesuatu hanya dengan rasa takut, itu wajar. Tapi jangan hanya, ya sudah, stop, ditakut. Aku takut nggak lulus, aku takut nggak gini dan sebagainya, tapi kita stop dengan rasa ketakutan kita. Itu salah. Harus ada yang namanya satu tindakan untuk menyelesaikan ketakutan kita. Pernah saya sampaikan bahwa berapa persen ketakutan itu nggak akan pernah terjadi.
itu hanya menyelimuti pikiran kita, hati kita. Padahal dengan rasa ketakutan segala sesuatu itu bisa buyar. Dengan ketakutan, dengan kecemasan. Takut, khawatir, cemas, manusia. Kita hidup di dalam daging, wajar. Tapi ketika kita menghadapi satu ketakutan, biasanya anak muda takutnya apa sih? Takut sekolah, takut ujian, takut masa depan, takut nggak punya uang, takut nggak punya pacar dan sebagainya. Ya, kalau kita hanya berhenti di ketakutan, ya sampai kapanpun hati kita akan diselimuti dengan ketakutan. Tapi kalau ketakutan kita disertai dengan satu tindakan dan kita berdoa, saya pastikan ketakutan itu akan menyisir. Bukankah berkata bahwa iman tanpa perbuatan juga kosong? Kita takut, ya wis di kamar takut tuh mikir sampai kuru nggak mangan dan sebagainya. Harus ada yang namanya satu langkah untuk menghilangkan rasa ketakutan. Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera. Sebenarnya ketakutan itu Tuhan juga tidak mengizinkan. Buktinya dalam 2 Timotius Tuhan nggak memberikan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Yang saat ini saya tidak tahu ketakutan, kekhawatiran apa yang ada di dalam diri teman-teman semuanya. Saya pastikan dari semua teman-teman pasti ada satu ruang hati yang takut. Iya atau ya? Iya atau ya? Oh enggak, waduh, haleluya. Ya, pasti ada namanya satu titik takut, entah itu takut apapun. Hal yang sangat kecil, yang sangat sederhana saja bisa takut. Ya, kemarin saya dapat cerita dari guru SD mengatakan bahwa ada satu anak SD yang dia tuh sangat mengalami ketakutan, tapi dia nggak ngomong ke gurunya kalau dia takut jadi pembina, upacara, pokoknya petugas upacara. Dia tidak ngomong ke orang tuanya, tidak ngomong ke gurunya. Ketika upacara terjadi, apa yang dia pingsan jatuhnya ke depan, bukan ke samping. Ya kalau pingsan bisa memilih ya. Pingsan jatuh ke depan, dan tulangnya ini langsung retak, langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena apa? Karena takut. Dia nggak bisa menghadapi orang banyak. Padahal itu hanya upacara sepele, hal sepele. Nah, banyak kan dari kita kan hal yang sangat sepele yang nggak penting kita takutkan. Justru hal yang sangat besar nggak kita takutkan. Ya, hal yang cuwilik dipikir. Tapi nanti aku masuk surga atau nggak dipikir. Nah, hal yang besar nggak dipikir, tapi yang cilik dipikir. Kebalikannya. Ya. Yang keempat, terakhir. Kita buka dalam Amsal 2. Amsal 2 ayat yang ke-9. Amsal 2 ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Yang keempat adalah bertumbuh dalam pengertian. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran. Anak muda yang kuat, anak muda yang memiliki karakter yang strong, dia akan bertumbuh dalam pengertian. Tentang kebenaran, saya rasa anak muda sangat banyak sekali pengetahuannya. Sangat, apalagi sekarang didukung dengan berbagai teknologi yang ada. Kita bisa belajar banyak hal. Anak muda pasti secara kognitifnya, secara pengetahuan, keterampilan, spiritualnya, wow, pasti. Dia akan sangat memahami. Tapi bagaimana dia mengerti enggak tentang sebuah kebenaran. Dan kebenaran inilah yang akan membawa sebuah pertumbuhan.
Apa yang kita dapat dari luar, apa yang kita dapat dari manapun kita berada, haruskah langsung kita makan, langsung kita telan? Tidak. Ya. Kita harus bertumbuh dalam satu pengertian mana hal yang baik, mana hal yang enggak. Saya rasa anak muda sudah paham mana yang harus aku lakukan, mana yang enggak, mana yang ini rencana Tuhan, mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak. Seharusnya anak muda sudah paham. Bagaimana cara memahami itu? Cara memahami itu semuanya ya kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Lah kalau kita nggak berkomunikasi ya gimana? Gimana kita memahaminya semuanya? Ya. Kita harus mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ya, jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah jalan yang baik. Dan kebanyakan dari anak muda juga meninggalkan Tuhan itu karena dia nggak tahu jalan baik di depan sana. Dia hanya melihat satu sisi, oh kenapa Tuhan aku hidupku seperti ini berbeda dengan anak lain dan sebagainya. Karena dia hanya melihat satu titik, dia nggak melihat titik-titik yang lain. Dia nggak melihat jalan yang lain, padahal masa depan masih panjang. Tapi kalau masih panjang, kalau enggak. Ya. Kita harus mengerti, anak muda jangan hanya pinter dari pelajaran toh. Tapi kita harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Sejatinya kebenaran firman Tuhan inilah yang akan membawa kamu pada kebenaran. Kalau kamu paham, kalau kita paham dengan firman Tuhan, saya pastikan hikmat yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Ya, yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam dunia yang kita kejar, pasti ya kita belajar tentang pembelajaran itu pasti. Karena kita masih dalam dunia sekolah, wajar. Sampai kapanpun masuk dalam dunia kerja kita masih perlu yang namanya belajar. Perlu namanya hikmat. Tapi firman Tuhanlah yang utama. Ya, kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukan kita hanya belajar sebuah teologi ya. Belajar teologi itu sangat susah sekali. Ya. Tidak semua orang memahami teologi, tapi kita minta hikmat sama Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Ada 4 hal yang anak muda harus memiliki karakter strong, alasan harus memiliki karakter strong. Yaitu pertama adalah mengatasi tantangan, mengembangkan karakter, menghadapi rasa takut, dan yang terakhir adalah bertumbuh dalam pengertian. Sekarang, kalau itu adalah kita harus memiliki karakter. Teladan yang utama itu adalah Allah. Allah memiliki karakter yang strong kah? Jelas, iya. Tuhan memiliki karakter yang kuat. Kekuatan Tuhan yang pertama apa? Kekuatan memelihara kehidupan kita. Kekuatan kasih dan pengampunan. Berapa kali kita berbuat salah, berapa kali kita berbuat tidak baik. Tapi Tuhan memiliki kekuatan untuk mengampuni itu semuanya. Kita disakiti satu orang aja. Waduh, kalau nggak sampai nanti atau kapanpun nggak tak maafin. Tapi Tuhan memiliki kekuatan kasih dan pengampunan. Tuhan memiliki kekuatan untuk memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan pengetahuan. Tuhan memiliki kekuatan untuk memberikan damai sejahtera. Tuhan memberi kekuatan untuk sebagai penolong. Tuhan memberi kekuatan, penyertaan, dan kasih karunia. Dan banyak lagi kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau itu adalah teladan yang utama, kita adalah Allah itu sendiri. Dan seharusnya kita memiliki karakter, memiliki strong yang kuat sesuai dengan Allah. Kalau Allah memiliki kasih, pengampunan, hikmat, seharusnya kita bisa menularkan itu kepada orang lain. Kita bisa menyampaikan, kita bisa penginjilan, kita bisa mewartakan kepada orang lain. Orang yang tidak mengenal. Mungkin kalau di sekolah kita hanya satu-satunya Kristen. Ya kalau di negeri seperti itu, ya kan?
Satu kelas Kristennya cuma 2, 1. Ya. Zamannya saya kuliah, yang Kristen itu cuma 2. Semester 1 banyak yang nggak pakai jilbab. Semester 2 bertambah lagi. Semester 4, 5 semuanya pakai. Tinggal 2 toh yang nggak pakai. Ya. Kita harus memiliki kekuatan Allah sehingga orang lain itu melihat. Orang lain itu tahu bahwa ada kekuatan Kristus dalam diri kita. Itu kalau dalam Tuhan, kalau dalam tokoh Alkitab ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Daud. Daud ini adalah tokoh yang memiliki karakter yang kuat, keberanian dan keyakinannya dalam menghadapi Goliat. Ada Yusuf, ketekunannya di tengah pencobaan yang bertubi-tubi, tapi Yusuf tetap kuat. Ada alasan sebenarnya Yusuf untuk memberontak, ada alasan Yusuf untuk membenci saudaranya. Dia harus jadi budak, dia harus dipenjara. Sebenarnya Yusuf memiliki enggak benci sama saudaranya, tapi Yusuf memilih untuk memiliki karakter yang kuat. Ada alasan Yusuf untuk meninggalkan, ada alasan dia menyalahkan Tuhan. Dia ada alasan untuk membenci saudaranya. Tapi karena ada kekuatan dari Tuhan, Yusuf tidak melakukannya. Ada Musa. Bagaimana Musa menghadapi Fir'aun dan membebaskan bangsa Israel. Apa Musa melakukan kekuatannya sendiri? Tidak. Dia melakukan kekuatan atas seizinnya Tuhan. Jadi karakter yang kuat ini bukan karena kita secara fisik kuat, secara intelektual kita hebat, kecerdasan kita hebat, bukan. Tapi kekuatan ini datangnya dari Roh Kudus, kekuatan ini datangnya dari Allah. Ketika kita menghadapi segala macam persoalan, tantangan, kecemasan, kekhawatiran, kita harus memiliki kekuatan dan keyakinan bahwa Allah lah yang menolong. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita, itu akan salah. Kalau saya analogikan kehidupan kita, ya kita analogikan kehidupan anak muda itu seperti pohon. Ya, seperti pohon. Akar yang kuat itu adalah bicara tentang iman kita. Akar itu bicara iman. Kalau akarnya nggak kuat sampai menjalar, ya begitu juga dengan iman kita. Batang yang kokoh itu bicara tentang ketangguhan, kemandirian, dan tidak mudah goyah. Daun itu mencerminkan pertumbuhan kita secara intelektual, pengembangan diri, meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Semakin lebat semakin lebat daunnya, semakin lebat juga ilmu yang ada. Intelektual kita, keterampilan kita. Dan buah itu adalah dampak positif yang harus dikontribusikan untuk orang lain, untuk pelayanan. Dan satu hal lagi, buah itu adalah menciptakan sebuah perubahan. Dan pohon itu tahan banting. Walaupun dia kena hujan, dia kena angin, kena badai, pohon itu akan tetap kuat. Karena apa? Karena akarnya kuat. Dan pohon, kalau di hutan, ya dia akan bicara tentang komunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu yang namanya orang lain, kita perlu yang namanya komunitas, kita perlu yang namanya satu perkumpulan. Ya, kita perlu yang namanya kelompok-kelompok untuk bertumbuh bersama. Dan pohon itu rindang, memberikan perlindungan. Kalau kita memiliki karakter yang kuat seperti pohon ini, saya pastikan hidup kita berkenan di hadapan Allah. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Allah, saya pastikan juga hidup kita berkenan di mata manusia. Jangan terbalik. Jangan terbalik, maksudnya jangan berkenan di hati manusia, tapi tidak berkenan di hati Allah.
seringkali kita menyenangkan hati manusia, tidak menyenangkan hati Allah. Itu yang dapat saya sampaikan, anak muda, generasi yang masih muda, milikilah karakter yang kuat. Apapun yang terjadi di hari esok kita nggak tahu, tapi milikilah kekuatan bahwa Allah itu menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Om Angga. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran kami perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu.
tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Wahyu berdoa. Amin, puji Tuhan. Mari kita silakan duduk kembali. Mari kita jalankan korban persembahan. Angkat satu pujian. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan memberkati setiap kehadiran kita, dan terima kasih kepada Saudari Anneke yang sudah membagi berkat firman Tuhan petang hari ini. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya siang setengah 9, dan Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Mari sama-sama kita dapat turut ambil bagian di dalamnya. Dan hari Senin ada pertemuan wilayah di tempat ini. Kita berdoa supaya Tuhan turut campur tangan. Dan apabila ada pemuda remaja yang memiliki waktu besok selesai ibadah raya, kita akan kerja bakti ya, membersihkan gereja, mengatur kursi-kursi yang ada. Kursinya tidak perlu ditambah jadi 6 ya, tidak perlu, atau ditambah saja bagian belakang. Mengapa? Sebab dari wilayah akan menaruh sebuah kamera di tengah. Ya, berdiri di situ kalau tidak salah. Jadi kalau ditambah jadi 6 kursi,
nanti hamba-hamba Tuhan akan bingung apabila mau ke toilet atau ke kamar mandi. Jadi ditambah saja bagian belakang, sebab yang mendaftar sampai hari ini sudah 130 orang. Ya, kursi ini saja sudah 125. Kalau tidak cukup ya masih ada atas kurang lebih 70 tempat duduk. Jadi ditambah bagian belakang saja, tidak perlu di samping kanan, samping kiri, ditambah tidak perlu sebab ada kamera di tengah. Saya minta bantuan juga untuk pengaturan lomba-lomba hamba-hamba Tuhan. Ya, besok untuk kursi bagian depan dikosongkan terlebih dahulu, baru nanti saat mau ibadah baru diatur kembali. Ibadah pertemuan wilayah dimulaikan jam 8 pagi hari Senin. Tuhan memberkati, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri dalam doa, dan kita tutup ibadah kita pada petang hari ini. Kita angkat satu pujian, ini ya, kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, kami perlu Kau keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami akui bahwa kami perlu Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kekuatan untuk menghadapi tantangan, kekuatan untuk menghadapi ketakutan, kekuatan untuk mengubah dan memperbaiki seluruh karakter hidup kami, kemampuan untuk kami memperoleh segala sesuatunya, biar itu menjadi milik bagian kami, dan itu dapat kami peroleh di saat kami mengerti akan kasih Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup ini. Kami tahu tantangan ke depan semakin besar, semakin sulit. Namun itu tidak akan pernah menyurutkan kami untuk kami terus maju. Sebab Tuhan menganugerahkan kami sebuah hiasan dalam hidup ini, yaitu kekuatan sejak dari muda. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk memampukan segala sesuatunya. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada petang hari ini. Memberkati setiap generasi muda yang hadir. Kami bawa hidup anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin, tuntun, sertai dalam perjalanan hidup mereka. Apa yang diperbuat mereka, dibuat Tuhan berhasil menjadi sebuah kesaksian yang hidup
di mana anak-anak-Mu berada. Tuhan membuat perbedaan, Tuhan menjadikan mereka terang, sehingga dapat menerangi mereka yang ada dalam kegelapan. Bahkan orang-orang dunia boleh melihat Kristus dalam setiap generasi muda di tempat ini. Dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan, dalam kehidupan di rumah bermasyarakat maupun bergereja. Diberkati Tuhan, nama-Mu ditinggikan senantiasa. Kami akan pulang ke rumah masing-masing, penghentaran dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami sekarang sampai selama-lamanya. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putra-Nya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.